Pak Ismail agar kadieu mawa gopakan euy hidup ngan saukur ngumbara Pak Ismail dirimu bagaikan rembulan di malam yang sunyi purnama bersinar menerangi hati. Padahal Pak Ujang emang kagak dibayar ini? Entar pulang dari sini Mas, engkau minta duit itu karo Mas Ismail ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masa'allah la yasuku khaira illallah. Bismillahi masa'allah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masa'allah wa ma bikum min ni'matin faminallah. Bismillahi masa'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi israh li sadri. Amin ngapa Pak? Ya Allah pejuang subuh amin kudu disuruh. Pak Suhandi no orang sono no. Orang Cilangkara. Amin ya Pak ya. Uy, amin ya. Bener nih. Kagak ngambek. Kagak ngantuk. Ayo amin angkat tangannya. Tempel ini jari apa namanya nih? Kelengking, tempelin yang kenceng dikit. Kan gitu. Ya kan amin gak ada tata caranya. Saya dapat ijazah ini dari Buya Tasmuni Al-Maghfur lah. Tempelin gini. Apa hikmahnya Ustadz? Hikmahnya tuh insya Allah dijauhkan dari penyakit stroke. Pengen gak? Pengen nggak dijauhkan dari penyakit stroke? Pengen apa kagak? Lah orang yang stroke masya Allah tangan yang tadinya begini lah berdoa jadi begini dia. Betul-betul itu stroke namanya. Makanya cara ngedoanya angkat tangan, tempelin jari kelingking, begini caranya. Betul-betul. Iya kan kalau ngedoa yang ditunggu tuh Robbana atina fid dunya. Kenapa itu doa sapu jagat? Doa sapu jagat itu pengennya bahagia senang di dua pos. Pos satu dunia, pos duanya akhirat. Kalah sama anak TK kita. Anak TK mah udah dari kecil udah ngedoa di sini senang, di sana. Ya Pak Mul mah enggak begitu lagunya. Di sini senang, di sini senang, enggak ada.
Betul-betul. Ya kita ngodak, angkat tangannya biar jauhkan dari penyakit stroke. Amin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hayyi li min amri rasada wa atib qulubal alamin bi sirriha alayya wa albisni qabulan bisal mahat wa barik lana Allah fi jami'i kasbina wa hulau qudal ursin ya mati. Amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala aido man jalasa fil majlisil ilmi sa'atan khairun min alfi raka'atin. Wa qala aidon man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Shadaqallahul azim. Yang mulia, yang kita muliakan, para sepuh, para kiai, para ulama, para zu'ama, para asatid yang terkumpul daripada forum komunikasi masjid dan musola. Senantiasa beliau guru-guru kita semua, para DKM masjid dan musola, Allah berikan keberkahan umur, sehat walafiat, berkah rizki, amin ya rabbal. Ketua FKSM, Presiden FKSM Bapak Ustadz Mulyadi beserta para staf pengurus, para penasehat, para gegeden, kita doain biar pada istiqomah, amin, sampai kiamat, amin. Kalau ini jamaah sholat subuh udah bubar, bahaya Pak, betul apa betul? Ini kan benteng namanya. Kalau benteng mah kudu dijaga. Mudah-mudahan semuanya pada istiqomah. Min ya rabbal. Ini hadir di sini kita sedang membuktikan tanda kecintaan kita kepada Rasul tercinta Nabi besar Muhammad. Kalau sudah berbicara cinta Pak, Masya Allah, kalau udah cinta mah gelap-gelapan di tempat yang banyak nyamuk, nyamuknya segede kebok kagak berasa, namanya juga cinta. Coba aja kita flashback ke belakang, Masya Allah, 30 tahun ke belakang sebelum kita menikah sama maja bocah, dipanggil kita janjian jam 2 malam, kira-kira mau datang apa kagak? Datang. Kenapa? Dasarnya karena cinta. Betul-betul. Padahal ketemunya di bawah pohon bambu Pak, jam 2 malam di bawah pohon bambu, itu kuntilanak udah jadi sahabat. Betul. Karena cinta. Langsung si bapaknya tuh nyanyi. Apa kata si bapak? Dirimu bagaikan rembulan di malam yang sunyi, purnama bersinar menerangi hati. Padahal gelap lantaran cinta. Emaknya bocah itu dulu ampe nyambut datang kita. Gimana kata dia? Saiba, oh saiba, sambut aku datang dengan senandung lagu Melayu. Hoba. Senang be jam 2 malam gelap-gelapan di bawah pohon jambu yang banyak kuntilanyaknya, memedinya, nyamuknya ge segede-gede kebo, kagak berasa. Itu dunia kayak milik berdua, yang lain ngontrak. Betul apa betul? Kenapa? Lantaran adanya cinta. Ada cinta. Ketua IKADI, mana ketua IKADI? Adakah aku di hatimu?
para pejuang subuh, adakah FKSM di hatimu? Kurang kompak jawabnya. Ya kan kita mau soleh teh kudu bertindak, betul nggak? Pengen dapat hidayah menang baik tidur, bangun jam 7, bangun jam 8. Gimana mau dapat hidayah? Betul-betul. Ya gunakanlah waktu itu sebulan sekali, memaksain bangun jam 4 ikut sholat subuh FKSM. Betul-betul. Iya Pak, iya. Iya, cuman saya tanya di sini yang paling jauh siapa? Yang paling jauh blok apaan? Blok F. Oh. Mana ketua DKM-nya? Mana? Sat. Nih. Udah dari blok F, udah sholat subuh berjamaah di sono, balik ke rumah, niatnya mengambil kunci motor, mau ikut sholat mau ikut FKSM di blok A. Begitu nyari kunci ke dapur gitu kan, di ruang tengah, bini manggil, kesini dong. Lah habis sholat subuh, pas dibuka pintu, lah bini lagi ngedangkak aja begini. Kira-kira berangkat apa kagak? Lah bini udah telentang baik. Lah coba itu, Masya Allah, betul apa betul? Bisa yang namanya hidayah itu udah dijemput, betul apa betul? Iya, saya tanya sekali lagi biar kompak, adakah FKSM di hatimu? Sekali lagi, adakah FKSM di hatimu? Takbir. Cakep, istiqomah ya. Ya, istiqomah ya. Ya, istri 3 kontrakin rumah. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang namanya sifat manusia. Manusia yang panggil, calon pacar kita, tahu itu jadi atau kagak, tapi hadir hari ini kita memerayakan hari kelahirannya Kanjeng. Ini sang Rasul yang manggil kita, manusia agung, manusia populer, yang seluruh kata-kata indah terpatri di dalam dada kita hanya untuk beliau sang manusia agung. Dipanggil untuk acara maulid, susah untuk hadir. Maka nauzubillah, orang ini kelak tidak bakalan dipanggil namanya masuk ke dalam surganya Allah. Nyambut kedatangan Nabi, betul apa betul? Iya Pak, iya. Selamat datang wahai Nabi, selamat datang wahai Nabi. Yuk dipukul. Pak Ujang, emang kagak dibayar ini? Entar pulang dari sini, Mas, engkau minta duit itu karo Mas Ismail ya. Ya Allah, siap, semuanya tangan diangkat biar senang kita datang Rasul, betul. Karena saya yakin menyaksikan adanya Rasul di tempat ini, menyaksikan keberadaan Rasul sebagai rahmatan lil alamin. Apa buktinya? Saya saksikan di para bapak sekalian, adanya rasa rahmat, adanya kasih sayang. Pemimpin sayang sama rakyatnya, sama jamaahnya, jamaah pun sayang sama pemimpinnya. Kita sama teman memiliki sifat sayang, sifat peduli, rasa kasih sayang. Ini tanda merupakan hadirnya rahmatan sebagai Rasulillah, sebagai rahmatan lil alamin. Betul. Ya Pak ya. Ya Allah, ngantuk apa orangnya Mas? Ya, selamat datang wahai Nabi, selamat datang wahai Nabi.
wa sallim wa barik. Baginda Rasul yang selanjutnya nanti yang diharapkan keberadaannya menjadi suri tauladan dalam kehidupannya, berbagai macam segi menjadi suri tauladan dalam kehidupan kita. Bukan masa itu saja, tapi masa sekarang dan masa yang akan datang. Inilah sang Rasul pujaan hati. Bahkan Nabi itu pernah berjalan ke sebuah tempat Masjid Nabawi takala itu. Begitu Nabi berjalan mendapati para sahabat sedang berkumpul. Di sebelah sono ada yang sedang baca Al-Quran, sebelah sini ada yang sedang bahas ilmu agama. Ada pula satu sahabat yang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat ini kagak ngeh. Tahu nggak orang Jawa kagak ngeh? Hah? Kagak ngeh. Nah, itu orang Bekasi. Ini sahabat kagak ngeh kalau seandainya Rasul datang menghampirinya, berada di belakangnya. Sahabat ini seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata sahabat tadi? Alhamdulillahilladzi hadani ala dinil Islam waj'alni min ummati nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini begitu kencangnya berdoa kepada Allah, ya Rabb, segala puji bagimu yang telah memberikan hidayah kepadaku sehingga aku memeluk agama Islam. Ya Rabb, segala puji bagimu ya Rabb yang telah menjadikanku sebagian daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu Rasul langsung menjawab sama sahabat tadi. Apa kata Rasul? Ya sahabat sadaqta, ya sahabat sakarta adima. Ini yang namanya sahabat kaget, Pak. Kata sahabat bilang, ya Rasulullah, aku nggak ngeh ada di situ engkau. Itu mah orang Bekasi. Kalau bahasa itu mah bukan sahabat, nambahin doang, nambahin doang. Nambahin doang. Aku ndak tahu, ndak ngeh kalau engkau ada di belakangku ya Rasulullah. Lalu kenapa engkau langsung menjawab kepadaku dengan bahasa sakarta adima? Apa yang kau maksud ya Rasul dengan syukur yang agung? Sehingga sahabat ini langsung diberikan pengertian daripada baginda Rasul. Wahai sahabat, apa yang kau ucapkan itu benar. Sakarta adima, engkau telah melakukan syukur yang agung. Apa itu ya Rasul? Yang pertama, engkau telah diberikan hidayah oleh Allah sehingga engkau bisa memeluk agama Islam. Yang kedua, syukur yang agung, engkau ternyata ditakdirkan sama Allah, ternyata menjadi sebagian daripada umatku. Wahai sahabat, ini kan suatu perkara yang hebat, Pak. Yang namanya manusia biarpun hidup semasa dengan Kanjeng, biarpun dia itu hidupnya bareng-bareng sama Kanjeng, satu periode, satu masa bareng-barengan, bahkan melihat wajahnya Kanjeng, tetapi dia tidak beriman atas risalah yang dibawa oleh Kanjeng, maka celaka hidupnya. Begitupun banyak manusia-manusia, orang-orang kafir Quraisy yang hidupnya semasa dengan Nabi, mereka bareng-bareng sejaman dengan Nabi, akan tetapi dia tak beriman kalau Nabi sebagai utusan Allah, maka celakalah hidupnya. Sehingga Nabi mengatakan, tuba liman ra'ani wa amana Nabi, bahagia orang yang hidupnya bareng denganku, semasa denganku, bareng-bareng denganku, dia beriman kepadaku, kata Nabi, maka berbahagialah dia. Karena tidak semuanya, Pak, Rasul-Rasul itu berdakwah membawa Islam. Rasul-Rasul itu dari dahulu juga berdakwah agar manusia, masyarakat, kaum Quraisy itu bisa mengatakan la ilaha, bisa meyakini Allah sebagai Tuhannya. Diuji semuanya sama Allah. Dari mulai zaman Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Nabi Nuh alaihi salam, bahkan Nabi Nuh diberikan usianya yang begitu panjang, 950 tahun berdakwah membawa umat agar bertauhid, meyakini Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Nuh sebagai Rasulnya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ternyata anaknya Kan'an kafir, tak beriman kepada Allah. Begitupun Nabi Lut,
berjuang puluhan tahun membawa umat agar bertauhid, meyakini zat maha tunggal pencipta Allah Ta'ala. Akan tetapi ternyata istri-istrinya kafir, Pak. Nabi Ibrahim pun sama, berjuang tiap hari tiap malam mengatakan kebenaran, membawa umat agar bertauhid. Tetapi apa yang terjadi? Bapaknya ajar tak beriman kepada Allah. Sampai kepada Nabi Musa. Nabi Musa yang amat sangat luar biasa, dari dakwah bahasa yang lembut sampai bahasa yang kasar. Nabi Musa ini luar biasa, Pak. Musuhnya tuh Fir'aun. Fir'aun punya pasukan sedunia. Apa pasukannya? Tukang dukun, tukang santet, tukang apa lagi? Tukang sihir, dikumpulin semua. Ada yang wajahnya serem, ada yang tinggi gede, ada yang kecil, ada yang besar, semuanya kumpul untuk melawan Nabi Musa. Nabi Musa berdakwah dengan kata lembut tiap hari tiap malam sampai berkata kasar, sehingga ada salah satu Yahudi yang dikepret aja langsung meninggal seketika itu. Mati, Pak, dikepret sama Nabi Musa. Makanya Nabi Musa itu setangan besi, Pak. Nabi Musa, biarpun Nabi Musa berdakwah sampai bahasa kasar dan lain sebagainya, tapi Fir'aun kagak beriman kepada Allah. Begitupun Nabi kita Muhammad, Rasul berdakwah tiap hari, tiap malam, tiap waktu, tiap detik. Jiwa dan raganya diberikan untuk umat. Bahkan dia tidak memperhatikan bagaimana keselamatan dirinya, karena dia yakin ada yang maha penyelamat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi berdakwah door to door, ternyata paman sendiri Abi Lahab yang tak beriman kepada Allah. Betul apa betul? Makanya Nabi ini jarang banget baca surat itu, surat Al-Lahab. Kenapa? Nabi merasa malu karena surat Al-Lahab membicarakan kejelekan pamannya, lantaran pamannya sendiri tak beriman kepada Allah. Begitupun para sahabat kagak berani baca surat Al-Lahab ini di hadapan baginda Rasul. Malu surat Al-Lahab. Betul apa betul? Iya, Pak, ya. Ternyata masih banyak umat. Maka untung yang luar biasa, Nabi seketika itu mengatakan kepada sahabat, hei sahabat, tuba summa tuba summa tuba liman lam yaroni wa amana bi. Tapi sahabat, nanti di akhir zaman ada satu masa, mereka itu hidup nggak semasa dengan kita. Mereka tak pernah berjumpa dengan kita, tak pernah memandang tubuh kita, tak pernah memandang wajah kita, tetapi dia beriman kepadaku, dia beriman kepada agama Islam, memeluk agama Islam, beriman kepadaku. Maka sungguh bahagia, bahagia dan bahagia kelompok itu. Mudah-mudahan kita semua, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Nabi kekasihku, kasihku, kasihku salam, kasihku. Nabi itu semua, Ahmad ya Habibi, Habibi salam, Habibi. Nabiku, ku rindu padamu, sungguh nabiku, ku rindu padamu, rinduku padamu, sungguh rindu padamu.
Islam di hatimu? Adakah Rasul di hatimu? Takbir. Saya nggak panjang terakhir. Udah ya, lapar perut. Emang nggak capek apa? Suara gede kecil-kecilin. Bulan Maulid si Matupang siang malam tunggu panggilan. Ya, beda sama komandan perang. Si Manurung siang malam nunggu warung. Berkah warungnya dah. Ya Allah. Terakhir, tadi dalam kisah itu dibacakan karangan daripada Syekh Ja'far. Wa akrim bihi min nasabin taharahullahu ta'ala min sipahil jahiliyah. Wa akrim bihi, kalau santri bilang ini segatnya segat fi'il ta'ajub, ab'il bihi. Cek orang Sunda mah yang namanya fi'il ta'ajub teh fi'il untuk nyesekakeun suatu hal yang pohara. Maka segat ab'al tabdil nggak bakalan dikeluarkan, nggak bakalan didatangkan kalau itu bukan menceritakan suatu hal yang luar biasa. Wa akrim bihi, duh pohara mulia. Nah, siapa? Rasul min nasabin, daripada nasabnya. Wa taharahullahu ta'ala, dan Allah membersihkan daripada nasabnya kanjeng min sifahil jahiliyah, daripada sifah jahiliyah. Ini nasab keturunan Nabi ini begitu mulia, begitu amat sangat luar biasa. Tidak ada nasab seperti nasabnya kanjeng yang luar biasa, begitu hebat dijaganya sama Allah. Taharahullahu, dibersihkan sama Allah daripada sifah jahiliyah. Apa itu sifah? Sifah itu kalau kita sering hadir di tempat kawinan, tahu nggak kawinan? Kawinan, tahu nggak kawinan? Tahu nggak? Jawab, pernikah. Punya perawan apa kagak? Ntar bilang sama Pak Asep, siapa lakinya Ustadz? Nyari di bawah saya. Ada lah FKSM juga yang duda. Woi. Yang namanya sifah itu pembawa acara suka ngomong, pembawa acaranya ke presiden. Apa kata Pak Mul bilang? Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama sifah. Segala puji bagi Allah yang telah menghalalkan nikah dan mengharamkan sifah. Kalau nikah itu adalah pernikahan yang diridhoi, direstui oleh Allah, namanya nikah. Nah, pernikahan yang kagak diridhoi sama Allah itu sifah namanya. Sifah jahiliyah zaman dulu masih disebutnya kayak kumpul kebo. Kumpul, ada nggak kebo di mari? Iya, bukan kebonya yang kumpul, kumpul kebo. Kalau sekarang bilang kesininya namanya Salome. Nyaut juga, satu lubang rame. Dulu tuh begitu. Setelah lahir Nabi itu semua hilang. Ya, luar biasa jahiliyah itu. Yang namanya Salome, satu lubang rame-rame. Ini misalkan lakinya 5. Nggak tahu namanya, saya nggak kenal sih, bukan orang FKS misalnya. Ada 5 orang nih lakinya, si A, B, C, D, terakhir si Junaid dah. Ada nggak nama Junaid? Waduh, saya ngambil jauh banget itu, maksudnya supaya kagak ada yang sama namanya. Maaf dah kalau ada yang sama. Yang 1, 2, 3, 4, 5, yang nomor 5 Junaid. Perempuannya Ato. Begitu digaulin tuh sama semuanya, dilihat dia hamil apa kagak. Begitu hamil ditunggu dah lahirnya. Begitu udah lahir brojol, ditunggu dah mukanya. Udah agak gede dikit, lihat tuh muka si bocah, si bayi tadi. Mirip siapa dari orang yang 5 tadi? Misalkan mirip si Junaid. Nah, baru bertindak tuh bapaknya si perempuan tadi. Panggil, Junaid, sini kamu. Ono apa? Kok pada ono apa? Kowe harus tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Nih lihat. Muka bayi percis seperti mukamu. Oh, kan biasanya kan gitu ya. Kita kalau lahirin anak gitu ya, istri kita maksudnya, itu muka si bayi biasanya mirip siapa?
Ya nggak bakalan mirip siapa Saiful Jamil, enggak lah. Mirip Ariel Noah, enggak lah. Ya mirip bapak kek. Bener-bener. Iya, ini mah kadang-kadang Pak Ustadz, ini saya lagi hamil, tapi saya begitu ngelahirin nanti bayinya pengen yang ganteng banget kayak Sahrul kan. Lihat dulu bapaknya kan begitu. Masyaallah, begitu bayi dilihat wajahnya mirip Junaid, maka dipanggilnya sama si bapak, hei Junaid, sini kamu, lihat nih wajah bayi ini persis banget sama muka kamu, maka wayahnya kamu harus jadi mantu saya. Ini anakmu dan ini anakku, si nengnya adalah jadi istrimu. Waduh Pak De, aku kan cuma setitik tok. Nggak ada hukum, tetap mukanya mirip dia, maka dia yang harus jadi keluarganya. Dulu tuh begitu. Enak nggak dulu? Jahiliyah itu mah. Masya Allah, udah gitu, udahlah berkeluarga. Nabi lahir, udah kagak ada tuh sifat. Yang namanya sifat seperti itu. Makanya Nabi nasabnya mulia, nasabnya agung, dibersihkan sama Allah, dijaga sama Allah. Nasab keturunan Kanjeng ternyata bersih dari sifat jahiliyah. Dari bapaknya Abdullah, ibunya Siti Aminah, bahkan sampai Adam. Noh, dibaca sama si emas tadi, taraku sifah apalam min adamin hiwa ummihi, dibersihkan. Keturunan Nabi ini emang luar biasa, nasabnya, keturunannya sampai Nabi Adam melalui pernikahan yang halal. Alhamdulillah, kita bahkan nggak tahu Pak. Betul betul. Iya Pak, iya. Ya mudah-mudahan aja melalui nikah yang halal. Amin. Ya Rabbal Alamin. Udah ya. Jam berapa sih ini? Udah, sampai 9:30. Ini ngundang pengontrak. Yang namanya subuh keliling jam 7 ke bubar. Ini subuh keliling jam 10 baru bubar. Waduh, kerja bakti. Nabi lahir itu Pak, Masya Allah, sebuah kejadian yang luar biasa. Bapak boleh saksikan, boleh tanya di sekitar Bapak, semega regensi nggak ada pun satu bayi yang lahirnya mirip dengan Kanjeng. Bahkan sedunia nggak ada manusia satupun yang lahirnya sama seperti Kanjeng. Nggak ada satupun sedunia yang lahirnya seperti Kanjeng Nabi Muhammad. Manusia agung, manusia istimewa. Masya Allah nih Bapak udah pada punya anak, betul. Udah punya cucu, ada yang udah 7 cucunya. Masya Allah, perhatikan itu bayi lahir mercis apa kagak seperti Rasul? Kagak ada, beda. Walaupun Rasul lahirnya bukan dari tempat yang biasa, ada yang ngomong, Pak Ustadz, kemarin tetanggaku sama lo lahirnya sama Rasul. Kenapa emang? Disesar. Tetap beda. Bagaimana bedanya? Perhatikan nama bawah. Itu bayi lahir ke dunia berojol, tangannya lihat itu bayi mengepal apa dibuka? Mengepal apa dibuka? Ini sama semuanya begitu lahir dari rahim ibu, lahir ke dunia, tangannya dikepal Pak. Enggak ada yang dibuka, bayi semuanya tangannya dikepal kecuali Kanjeng. Apa maksudnya tangannya dikepal? Itu nandain orang pedit. Sampai kolot ke peditae. Betul. Iya Pak, iya. Tapi bukan di FKSM, bukan. Tetangga sebelah, Amerika. Masya Allah, itu Nabi perhatikan Pak, lahirnya Nabi, Masya Allah, Nabi lahir ke dunia dalam keadaan sila.
Nabi lahir itu sila Pak, begitu lahir langsung sila begini Nabi, dan tangannya dibuka lebar-lebar ditempelkan ke bumi, wajahnya mengadah ke langit sambil mengucapkan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebagian riwayat membaca takbir Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Nabi lahir, cahaya kebenaran, cahaya keadilan. Matahari sinar terik yang amat sangat panas, matahari hanya menyinari dohir saja. Rasul lahir, cahaya lahir, sinarnya tembus ke sanubari, bukan hanya mencahayai dohir, batin pun, hati yang gelap dicahayai dengan cahayanya Kanjeng. Makanya diharapkan oleh seluruh umat, Rasul diperhatikan sama sahabat, begitu berjalan di teriknya matahari, ternyata Rasul kagak ada bayangnya. Walaupun teriknya matahari kagak ada bayangnya, kagak ada. Ini kira-kira kalau Pak Mul jalan terik matahari, ada nggak bayangannya? Ada. Ini Bapak kalau jalan terik matahari, ada nggak bayangannya? Itu bayangannya sesuai dengan badan kita. Badan kita gede itu kan gede. Kalau yang kecil itunya gede. Belum tentu Pak. Kemana ubay Pak Ismail? Atuh Pak Ismail agar kadieu mawa gopakan hidup ngan saukur ngumbara Pak RW Ismail usik kembali ku pangeran, usik maliku pangeran. Tinggal itu kagak ngerti ya tuh, pantesan kagak maju ke depan lah. Di sana mah kalau dipanggil nama Ero langsung ke depan bawa gocapan. Aduh, Bu RW mana Bu RW? Dapur. Ya Allah, tabarakallah deh, yang namanya hidup Masya Allah. Nabi ternyata luar biasa, berjalan di teriknya matahari kagak ada bayang. Kenapa? Karena cahaya matahari kalah dengan cahayanya Kanjeng. Kalah cahayanya matahari dengan cahayanya Kanjeng, maka nggak ada bayangnya. Nabi kalau malam seperti bulan purnama, siang seperti matahari, sulit untuk memanjang wajahnya. Kenapa? Silau men, saking bercahayanya. Betul apa betul? Makanya alhamdulillah anggota FKSM wajahnya kalau malam bercahaya. Ternyata pakai sarung kerudukan, wow bercahaya, lagi ngelihat grup. Ya Allah, kaget bininya, wah kali ini nih suami saya mukanya bercahaya, dibuka sama HP. Pak Suhandi, orang sono, belah sono Cibarusah, jonggol. Masya Allah. Udah ini aja, mudah-mudahan pada berkah semua, pada sehat. Di sana gunung, sini gunung, tengah-tengah pohon cemara. Hei bapak-bapak semua, jangan pada bingung, karena kita harus bergembira dengan lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada berkah semua, sehat semua, semakin kompak, semakin rukun, semakin bercahaya. Telaah di dalam hati, inilah sinar cahaya sebagai kekuatan kita dalam hidup. Amin ya rabbal. Insyaallah LKSM tetap jaya sampai akhir hayat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.